bisa Winrip, bisa Jika, bisa juga ADB Asen Development Bank. Jadi semua utang sampai selesai dia tidak ada gentuan dana di situ. Jadi yang bayar kita yang bayar. Orang tambah senang, tambah banyak pinjam, tambah senang. Ngomong Nah, terhingga di situ sampai selesai. Maksudnya itu saja berapa? Di situ susahnya. Karena kan yang bayar kita ini dari uang kecilnya itu orang ini pajak apa. Hebat tuh kecil-kecil lah. Yang kecil-kecil nilainya tuh dihibah oleh mereka. Jadi mereka macam bonus begini kan. Nih, saya pinjamkan sekian triliun. Oh, ini ada bonusnya. Itu hibah itu. Jadi semuanya kalau kalkulasi bunga jauh lebih untung dia, artinya keuntungan dari bunga itu dikasih dan hibah itu. CSR lain. CSR itu keuntungan dari perusahaan yang disisihkan. Itu namanya CSR. Kalau kayak ini kan kita kayak kredit motor, terus berapa hari berapa bulan tidak ini kan tidak membayar, ada anunya kan apa namanya beban itu ya, bunga denda. Iya, bunga denda. Nah, itu yang bisa yang itu jadi. Nah, CSR itu akumulasi. Misalnya saya perusahaan Toyota. Dalam setahun saya ini menghasilkan keuntungan di Indonesia misalnya 10 triliun. Dari keuntungan saya 10 triliun saya sisihkan CSR, nilainya kalau tidak salah 1,5% sampai 5% lah. Itu nilai CSR-nya yang dikeluarkan. Jadi kalau 10 triliun misalnya keluar 2,5% saja berapa? Nah, itulah yang oleh perusahaan dipakai itu CSR itu sebenarnya untuk melindungi dirinya mereka juga, kasih masyarakat di sekitar, pemberdayaan ekonomi, bantu masjid, bantu macam-macam, bantu beasiswa. Patung Soekarno. Nah, itu saya dengar dari dana CSR itu bisa jadi. Jadi sebenarnya itu kan CSR itu kan dana tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat terdampak sebenarnya. Perusahaan besar itu Pertamina itu besar CSR. Kan kayak Bank Mandiri, untungnya 18 triliun setahun. Nah, itu CSR-nya besar. Nah, itu sebenarnya banyak dimanfaatkan oleh pejabat. Nah, termasuk bermain. Dia bikin patung ini. Apa namanya? Itu dari dana CSR. Bang Sultan. Nah, CSR-nya Bang Sultan. Soalnya itu harusnya CSR dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, makanya itu dia bilang bikin patung, tapi pas habis lihat patung sebelah kiri belok ke kanan ada ina-ina peminta-minta. Ini tanggung jawabnya pemerintah sebenarnya mengentaskan kemiskinan. Banyak yang punya kritik begitu. Sama gubernur sekarang lagi dikritik besar-besar merehabilitasi banyak yang Siranendi, habis itu kantor gubernurnya juga, habis itu gedung wanita yang sempat dikorupsi dulu tahun berapa ini. Sebenarnya bikin lagi sir. Saya gedung wanita itu tidak dikorupsi sebenarnya. Ya apa itu sir? Asetnya dijual? Bukan, jadi dia itu menyalahi prosedur administrasi aset negara. Jadi harusnya dia waktu dia mau, jadi itu kan judulnya dia rehab gedung wanita. Cuma pada prakteknya begitu gedung dirobohkan, dibangun baru. Jadi sebenarnya itu judulnya harusnya rehab berat. Nah, ketika rehab berat ada kan penghapusan aset. Itu tidak dilaksanakan penghapusan aset di sini. Jadi aset belum dihapuskan sudah dirobohkan. Padahal dalam mekanisme aset negara, jadi sebelum aset itu ini kan harus ada mekanisme penghapusan aset dulu. Itu aja sebenarnya masalahnya gedung wanita itu. Administrasi saja. Tapi temuannya itu karena artinya kalau sudah di situ politisi lagi, sudah bisa dipolitisir lagi deh. Tidak juga dipolitisir karena memang ya mungkin juga proyeknya bisa ada main mata. Ada gedung JGCC itu. Oh, yang dipaksa JCC itu. Bukan, itu kan kasus Beda juga dulu sempat Nah, dipenjara. kan pertama itu kontraktornya yang di penjara. Iya. Tapi itu di pihak ini itu milik Pemda ya. Ya. Maksudnya Manajemennya mungkin manajemennya diserahkan ke kayak itu Panggona tadi. Ya. Akhirnya masyarakat yang mau sewa tetap dikelola sama CV lain.
Bisa begitu. Masanya kalau langsung ke pemerintah berarti cukup menyurat gratis. Ya, sebenarnya pemerintah mungkin mau ada income dari situ. Tapi memang kadang-kadang ya gubernur sebelum kan ditelaah dulu oleh biro hukum pemerintah provinsi. Ini secara aturan hukum aman tidak? Itu kan atas meloloskan lagi kan sehingga masa ini Aduh tuh tema kami itu memang pas begitu. Bisa duit nanti. Iya sampai om itu bisa kenal baik itu ya Sambil anggota dewan. stylenya. pokoknya kalau bercerita lupa berhenti. Iya. Saya juga baku kenal baik sudah lama ya, pas semenjak dia masih di kepala biro kan saya sudah di DPR waktu itu. Kita terus belum lagi baku usung juga, memang kita usung dia. Itu orangnya itu apa namanya? Tapi yang kenal dia dari zaman masih muda, udah susah juga dia bilang dulu ya. Pas sekolah jalan kaki. Ya kan zaman dulu yang belum ada. Kalau ada apa lagi mah apa lagi? Saya dengar ada apa? Apa lagi? Saya nggak tahu ya apa lagi. Muka itu dengan donggale. Banyak sekali apa mini di Palu ini kan? Baik. Apa anunya buat kota Palu? Besarnya kan. Iya begitu kan? Nah, kemarin kan sebenarnya itu kalau nggak salah transisi. Jadi menurut Pak Hidayat sudah ditandatangan oleh kota lama ini persetujuan untuk masuk Palu. Jadi dia tinggal melanjutkan. Kalau zamannya Pak Cudi kemarin kan dia tidak kasih kan semua gitu. Karena mematikan ekonomi masyarakat kecil. Oh transisi berarti yang dia mati Pak Cudi? Bukan ya? Kalau dengan transisi Dapat sementara itu. Transisi apa? sebelum Pak Hidayat siapa? Pak Cudi ya? Pak Tony. Oh Anggota. iya. Iya betul. Kalau Pak Cudi tidak transisi, dia Iya. menjabat wali kota 2 periode. Setelah itu ada transisi oleh Mulhanan Tambulki. Oh iya, itu maksudnya di situ. Jadi kalau informasi sedang Pak Hidayat kan terima utusan aja. Di kota raya ada. Apa nih? Iya sudah. Iya. Nah, bayar orang itu. Ya, karena sudah dikasih ke sana itu uang ke bupati yang saya minta izin. Oh, itu juga. Di Nombo. Sekarang sudah sebentar dibangun. Kayak kalau Parimo Itu kan prosesnya begini sih. Sodorkan uang, Pak Bupati kasih izin. Sudah benar. selesai. Kalau Parimo Dulu kan juga begitu di kota. Belum pulang sejauh. antum sana manfaatkan itu Pak Ibu. Emang mana kota raya sudah ada betul-betul orang di sana. Ya toli-toli sudah 7. Donggala Tapi, ada. hah? Tapi kalau kita mau lihat dari segi anunya kan, dia ya mengurangi apa? Bukan orang berapa? Dia orang apa nih dia? Iya memang digaji dia. Ya, tetap kios kecil tetap eksis. Biar waktu samping dengan Alfamidi tetap dia laku. Coba lihat antum lihat di Nganu Gorontalo itu. Mana? Coba jamur tuh Alfamart, Alfamidi. Jamur. Banyak amor. Menjamur. Sampai itu hampir tidak ada kios itu di pinggir jalan. Beda bajamur dia Nah, menjamur. memang nanti secara jadi membunuhnya itu tidak kan dia kelebihannya 24 jam. Mau ke sebelah mana ada masyarakat kios bisa dibunuh? Baru dia udah masuk ke dalam ya, sejuk. Ya. Mau tidak mau artinya tergerus itu kios. Lagi dia kasih apa ada diskon terus apa diskonnya itu kan ya Iya. Mending dia apa mending tidak jual nasi kuning gitu apa. kurma DP kurma harga berapa ya? 20 berapa begitu kan tambah 1000 dapat 2 Saya kemarin beli apel susu itu, murah sekali. iya kan ya sebenarnya antum jangan tertarik lah Ya, tidak ada yang bawa ya saya. Oh. Beli. iya apalagi kalau kita dapat apa kartu itu kan kartu membernya wih Diskon lagi. iya diskon ya di situ orang tertarik Ini apa? Wah, orang apa minum jauh. orang ini Mantan deh. Klarifikasi. nggak boleh begitu Pak Ibu. Iya, antum sebagai mantan tahu sama bela-bela. Iya. Itulah. Membela sang mantan. Tapi beda di menjamur dan bajamur. Menjamur itu dia identik dengan positif. Kalau bajamur beda dia mati. Bajamur. Berarti kuenya itu sobusu Iya. semua ya. Ini menjamur berarti. Beda menjamur dan bajamur. Banyak Alfamidi masuk Parigi untuk bangun jembatan. Iya makanya antum manfaatkan jembatan kampung antum. Soalnya bangun Anu, samping Ustaz. nanti itu. Jadi sama selang gunung Ustaz, dalam, bukan pinggirnya saya yang bilang polos. saya ambil kesimpulan anggota DPR dapil sana itu
takut dengan Bupati. Sedangkan Oyong saja yang aktivis tulen. Saya WA, dia bilang begini, dia bilang tidak beres emang tendanya. Saya WA sampai tengah malam jam 1 Pak Arifin dan siapa? Pak Lola Pak. Ya, saya WA sampai saya bilang Bapak ini 30 dia pasti bisa berjuang jembatan. Paling nggak bilang suara aku tadi di situ. Itu harus maju nanti. Bisa Apa yang mau di Palu Selatan? Oh, kalau satu lagi. Sampai tengah malam saya WA pas terakhir dia sok pusing kayaknya dia mau tangkap bisa punya beda. Pas saya cek, iya aktif WA-nya. kirim ke saya. Apa saya nanti ke sana juga? Iya, Gembala. Memang harus maju Ustaz di daerah sana. Jadi mereka berlima di sana kan? Tapi Lambunuh. Ya, kayaknya takut dengan empat. Siapa berlima itu? Itu anggota dewan sekarang. Tapi sana tapi empat. Ada Oyong, Arifin, Ibu Sarti, Arse, sama Mas Tulang. Itu lah, lu boleh. Yang PDI ya. Ada yang boleh.